أيقنت أن الله يجبر خاطري لما بكيت ولم أجد إلا هو، ناديت والمحراب يحضن أدمعي. الله يا الله يا الله، الله يا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah usul fikih yang beranggotakan Alpidah NPM 21125605, Azura Ramadana NPM 21125425, Istiqomah Indah Utari NPM 21125589, dan saya sendiri Muhammad Hadian Nur NPM 21125592 akan mempresentasikan tentang definisi dan kehujahan syar'u man qablana dengan dosen pengampu Bapak Hamdiani MPD. Baik, mari kita masuki pembahasan yang pertama. Ya Allah, saya Muhammad Hadian Nur NPM 21125592. A. Definisi syar'u man qablana. Satria Effendi tahun 2012 dalam buku usul fikihnya halaman 162 menerangkan syar'u man qablana secara etimologi atau bahasa. Syar'u berarti syariat, man berarti umat, dan qablana berarti sebelum kita, umat Nabi Muhammad SAW. Jadi syar'u man qablana adalah hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat-umat sebelum kita. Sedangkan secara terminologi atau istilah, syar'u man qablana ialah syariat yang diturunkan Allah kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW, yaitu ajaran Islam sebelum datangnya ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, seperti ajaran Islam yang dibawa Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan lain-lain alaihimussalam. Profesor Dr. Haji Amir Syarifuddin dalam karya usul fikihnya Cetakan Kencana, Jakarta 2014 pada halaman 437 menerangkan bahwa setiap rasul yang datang belakangan atau setelahnya di samping bertugas membawa syariat yang baru untuk umatnya, juga melakukan semacam koreksi atau penyempurnaan dan pembatalan syariat sebelumnya yang tidak diberlakukan lagi bagi umatnya. Hal ini berarti bahwa apa yang harus dijalankan umatnya diantaranya ada yang sama dengan syariat umat sebelumnya dan ada ketentuan syariat yang baru sama sekali yang menggantikannya. Alaiddin Qotto dalam bukunya Ilmu Fiqh dan Usul Fiqh Revisi 3 Cetakan Jakarta PT Raja Grafindo Persada tahun 2009 halaman 112 mengatakan bahwa pada prinsipnya syariat yang diperuntukkan Allah bagi umat terdahulu mempunyai asas yang sama dengan syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Di antara asas yang sama itu adalah yang berhubungan dengan konsepsi ketuhanan, tentang akhirat, tentang janji dan ancaman Allah. Sedangkan rinciannya ada yang sama dan ada juga yang berbeda sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman masing-masing. Dengan demikian, syar'u man qablana adalah hukum-hukum Allah yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW dan berlaku untuk umat mereka pada zaman itu. Menurut Syekh Muhammad bin Mustafa dalam bukunya Majami'ul Haqa'iq fi Usul Fiqh, Cetakan Darul Kutub Ilmiah Beirut Libanon tahun 2016 halaman 114, syar'u man qablana yaitu syariat yang diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla atau dikabarkan oleh Rasulullah tanpa mengingkarinya sebelum ada yang menasakhnya. Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan syar'u man qablana dengan arti hukum-hukum Allah yang disyariatkan kepada umat terdahulu melalui nabi-nabi mereka,
seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Isa alaihi salam. Secara istilah, syar'u man qablana merupakan ketentuan hukum Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para nabi mereka dan disyariatkan kepada umatnya. Para ulama berbeda pendapat apakah syar'u man qablana menjadi syariat bagi umat Nabi Muhammad atau tidak. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam karyanya Al-Wajiz fi Usul Fiqh, cetakan Darul Fikir, Beirut, Lebanon, tahun 1999, halaman 101, mengelompokkan syar'u man qablana menjadi dua macam, yaitu yang pertama, setiap hukum syariat dari umat terdahulu yang tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun Sunnah, ulama sepakat ini bukan termasuk dari syariat kita. Dan yang kedua, setiap hukum syariat dari umat terdahulu yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah ini dibagi lagi menjadi tiga macam, yaitu ada hukum syariat yang sudah dinasakh dalam syariat kita. Ulama juga sepakat ini bukanlah termasuk dari syariat kita. Dan ada juga hukum syariat yang ditetapkan dalam syariat kita, maka ini termasuk syariat kita. Kemudian ada pula hukum syariat yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran dan disebutkan Rasulullah. Syariat ini tidak diingkari dan tidak juga ditetapkan sebagai syariat kita. Argumentasi yang disampaikan oleh Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili seperti ini. Syariat yang diturunkan kepada siapapun merupakan syariat yang diturunkan Allah dan juga tidak ditemukan ayat lain yang menghapusnya. Sementara Allah menceritakan kepada umat Islam dalam firman-Nya melalui lisan nabinya. Maka hal ini menjadi dalil secara tersirat yang harus diikuti oleh umat Nabi Muhammad SAW. Sebab Allah tidak akan menceritakannya jika tidak ingin dijadikan syariat. Atau setidaknya akan ada ayat lain yang akan menghapus makna ayat tersebut. Kemudian B. Kehujahan syar'u man qablana. Jika Al-Quran atau Sunnah yang sahih mengisahkan suatu hukum yang telah disyariatkan kepada umat yang dahulu melalui para rasul, kemudian nas tersebut diwajibkan kepada kita sebagaimana diwajibkan kepada mereka, maka tidak diragukan lagi bahwa syariat tersebut juga ditujukan kepada kita. Dengan kata lain, wajib untuk diikuti. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya wallahu a'lam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Al-Baqarah 183. Sebaliknya, bila dikisahkan suatu syariat yang telah ditetapkan kepada orang-orang terdahulu namun hukum tersebut telah dihapus untuk kita, para ulama sepakat bahwa hukum tersebut tidak disyariatkan kepada kita, seperti syariat Nabi Musa alaihissalam bahwa seseorang yang telah berbuat dosa tidak akan diampuni dosanya kecuali dengan membunuh dirinya, dan jika ada najis yang menempel pada tubuh tidak akan suci kecuali dengan memotong anggota badan tersebut, dan lain sebagainya. Profesor Muhammad Abu Zahrah dalam usul fikihnya, cetakan Pustaka Firdaus, Jakarta, tahun 2016, halaman 500, menerangkan bahwa para ulama berbeda pendapat dalam masalah kehujahan syar'u man qablana. Menurut jumhur Hanafiyah, Malikiyah, dan sebagian Syafi'iyah dan Imam Ahmad, dalam riwayat yang rajih mengatakan bahwa benar syar'u man qablana itu menjadi syariat kita atau berlaku juga bagi kita. Syariat terdahulu tersebut disampaikan melalui perantara wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, bukan didapatkan dari kitab-kitab mereka yang sudah dirubah-rubah.
Para ulama juga berbeda pendapat mengenai apakah syariat sebelum kita itu menjadi dalil dalam menetapkan hukum bagi umat Nabi Muhammad SAW. Syar'u man qablana sebagai dalil hukum dimasukkan oleh Imam Al-Ghazali ke dalam 4 dalil yang tidak disepakati oleh ulama usul. 4 dalil itu ialah: yang pertama syar'u man qablana, yang kedua qaul sahabi, yang ketiga istihsan, yang keempat istislah. Keempat dalil itu tidak disepakati oleh para ulama usul. Pendapat mereka dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, jumhur ulama Hanafiyah dan Hanabilah, dan sebagian Syafi'iyah dan Malikiyah, serta ulama kalam Asy'ariyah dan Mu'tazilah berpendapat bahwa hukum-hukum yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis Nabi dijelaskan berlaku untuk umat sebelum Nabi Muhammad SAW, namun tidak dinyatakan secara jelas berlaku untuk kita. Juga tidak ada penjelasan bahwa hukum tersebut telah dinasakh, maka hukum itu tidak berlaku untuk kita, umat Nabi Muhammad SAW, selama tidak dijelaskan pemberlakuannya untuk umat Nabi Muhammad. Alasannya adalah bahwa syariat sebelum kita itu berlaku secara khusus, lain halnya syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir yang berlaku secara umum dan menasakh syariat sebelumnya. Yang kedua, pendapat para ulama tentang syar'u man qablana. Sebagian ashab Abu Hanifah dan sebagian ulama Malikiyah, sebagian ashab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat mengatakan bahwa hukum-hukum yang disebutkan dalam Al-Quran atau sunnah Nabi meskipun tidak diarahkan untuk umat Nabi Muhammad selama tidak ada penjelasan tentang nasakhnya, maka berlaku pula untuk umat Nabi Muhammad. Dari sini muncul kaidah syar'u man qablana syar'un lana, yang artinya syariat umat sebelum kita juga syariat kita. Jumhur ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum tersebut juga disyariatkan pada kita, dan kita berkewajiban mengikuti dan menerapkannya selama hukum tersebut telah diceritakan kepada kita serta tidak terdapat hukum yang menasakhnya. Alasannya mereka menganggap bahwa hal itu termasuk daripada hukum-hukum Tuhan yang telah disyariatkan melalui para rasulnya dan diceritakan kepada kita, maka orang-orang mukallaf wajib mengikutinya. Sebagian ulama mengatakan bahwa syariat kita ini menasakh atau menghapus syariat terdahulu, kecuali apabila dalam syariat terdapat sesuatu yang menetapkannya. Namun pendapat yang benar adalah pendapat pertama, yaitu pendapat jumhur ulama Hanafiyah dan Hanabilah dan sebagian Syafi'iyah dan Malikiyah serta ulama kalam Asy'ariyah dan Mu'tazilah yang berpendapat bahwa hukum-hukum yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis Nabi dijelaskan berlaku untuk umat sebelum Nabi Muhammad SAW, namun tidak dinyatakan secara jelas berlaku untuk kita. Juga tidak ada penjelasan bahwa hukum tersebut telah dinasakh, maka hukum itu tidak berlaku untuk kita, umat Nabi Muhammad SAW, selama tidak dijelaskan pemberlakuannya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Karena syariat kita hanya menasakh syariat terdahulu yang bertentangan dengan syariat kita saja. Abdul Rahman Dahlan dalam usul fikihnya cetakan Jakarta Ahzam Amzah tahun 2014 halaman 234 sampai 235 berpendapat bahwa syar'u man qablana berlaku bagi kita dengan syarat syariat tersebut terdapat dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Alasannya sebagai berikut. Yang pertama, dengan tercantumnya syar'u man qablana dalam Al-Quran dan hadis yang sahih, maka ia termasuk dalam syariat samawi. Yang kedua, keberadaannya dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa diiringi dengan penolakan dan nasakh menunjukkan bahwa ia juga berlaku sebagai syariat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga,
alasan mengapa syar'u man qablana berlaku bagi kita adalah sebagai implementasi dari pernyataan bahwa Al-Quran membenarkan kitab-kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Syar'u man qablana atau syariat umat sebelum kita, sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW mengikuti syariat Nabi sebelumnya, sedangkan sebagian yang lain menyatakan tidak. Ada yang menyebutkan Nabi Muhammad SAW mengikuti syariat Nabi Ibrahim atau syariat Nabi Musa, dan ada pula yang menyatakan mengikuti syariat Nabi Isa alaihi wassalam. Dan secara logika memang hal ini bisa saja terjadi, namun dalam kenyataannya tidak demikian. Dalam hal ini, penulis menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW tidaklah mengikuti syariat Nabi sebelumnya. Ada 4 alasan yang mendasarinya. Yang pertama, ketika Rasul mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman, kemudian beliau bertanya kepada Sayyidina Mu'az, "Dengan apa engkau menghukumi persoalan, wahai Mu'az?" Kemudian Sayyidina Mu'az menjawab, "Dengan Al-Quran, wahai Rasulullah." Kemudian as-sunnah dan ijtihad, tanpa menyebutkan kitab Taurat, Injil, dan syar'u man qablana. Maka Rasul membenarkannya. Yang kedua, alasan kenapa Nabi Muhammad tidak mengikuti syariat Nabi sebelumnya adalah seandainya Rasulullah SAW diharuskan menggunakan syar'u man qablana, maka pastilah beliau akan senantiasa menggunakannya dalam menghadapi persoalan tanpa menunggu turunnya wahyu. Dan yang ketiga, seandainya memang syar'u man qablana masih digunakan, maka pastilah menjadi wajib mempelajarinya, mendalami, dan mentransformasikannya, termasuk bagi generasi sahabat dan sesudahnya, sampai mungkin kepada kita. Yang keempat, kenapa Nabi Muhammad tidak mengikuti syariat Nabi sebelumnya? Sudah menjadi ijma' di kalangan umat Islam bahwa syariat Nabi Muhammad SAW adalah syariat yang merombak ajaran sebelumnya, dan secara keseluruhan adalah berasal dari syariat Rasul SAW. Dr. Said Ismail Syeni dalam usul fikih aplikatifnya cetakan Darul Ukhuwah yang dipublikasikan pada Malang di Malang tahun 2017 halaman 80 mengatakan bahwa kita tidaklah diperintahkan untuk melaksanakan syariat tersebut meskipun boleh mengambil faedah darinya, selama tidak ada sedikit pun pembicaraan tentang masalah tersebut dalam kitab maupun sunnah. Terlebih lagi apabila dalam kitab dan sunnah terdapat ajaran yang bertentangan, maka berarti kita diperintahkan untuk tidak mengikutinya. Adapun jika syar'u man qablana ada dalam syariat Islam, maka berarti wajib diikuti, bukan karena ia merupakan syar'u man qablana, tapi diwajibkan karena Al-Quran dan As-Sunnah. Misalnya puasa diwajibkan atas orang-orang sebelum kita meskipun tidak diketahui seperti apa caranya. Allah juga mewajibkan terhadap kita dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya Al-Wajiz fi Usul Fiqh cetakan Darul Fikir Beirut, Lebanon tahun 1999 halaman 103 sampai 104 menerangkan pendapat sebagian dari Syafi'iyah yang rajih menurut mereka dan menurut Asy'ariyah dan menurut Asy'ariyah, Mu'tazilah, dan Syiah bahwa syar'u man qablana bukan termasuk syariat kita. Jadi syariat sebelum kita tidak bisa dijadikan dalil dalam menetapkan suatu hukum. Adapun alasan mereka mengemukakan pendapat seperti itu adalah yang pertama, pendapat kelompok atau golongan yang menggunakan syar'u man qablana sebagai hujjah bahwa syariat mereka juga termasuk syariat kita yang diturunkan oleh Allah sebelum ada dalil yang menghapus syariat mereka. Jadi kita wajib mengamalkan syar'u man qablana.
Yang kedua, pendapat kelompok atau golongan yang menolak menjadikan syar'u man qablana sebagai hujjah, bahwa Allah menjadikan syariat tersendiri bagi setiap umatnya. Mereka berkata syariat kita menasakh syariat yang terdahulu secara ijma', kecuali dalam syariat kita ada dalil yang menetapkannya. Abdul Wahab Khalaf dalam buku Ilmu Usul Fikihnya cetakan Darul Kutub Ilmiah Libanon tahun 2013 halaman 71 menjawab pendapat yang menolak kehujjahan syar'u man qablana, yaitu bahwa syariat kita sebagai nasakh itu ketika berbeda saja, karena sesungguhnya Al-Quran menceritakan kepada kita hukum syariat yang terdahulu. Adapun jika ada syariat yang didiamkan tanpa ada nasakh, maka ia termasuk juga syariat kita, karena itu termasuk hukum ilahi dan yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Al-Quran juga membenarkan apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka seperti Zabur, Taurat, dan Injil dengan dalil ditetapkannya qisas, had zina, had pencuri, dan lain-lain. Kebanyakan para ulama merajihkan pendapat yang pertama, yaitu yang menjadikan syar'u man qablana sebagai hujjah atau dalil selama tidak ada nasakh dari syariat kita. Profesor Muhammad Abu Zahrah dalam Usul Fikihnya cetakan Pustaka Firdaus Jakarta tahun 2016 halaman 500 mengatakan bahwa berdasarkan istiqra' atau penelitian terhadap nas-nas Al-Quran maupun hadis, ternyata tidak ditemukan suatu nas pun yang mengangkat cerita umat terdahulu tanpa dilengkapi dengan ketentuan hukum yang terkandung dalam cerita itu, khusus atau umum. Jika memang demikian halnya, maka perselisihan ulama tersebut seharusnya tidak terjadi, sebab syariat terdahulu jika ada dalil yang menerangkan berlaku khusus tidak bisa dijadikan hujjah dengan kesepakatan ulama. Apabila ada dalil yang menerangkan berlaku umum, maka bisa dijadikan hujjah sesuai dengan kebutuhannya. Manba'un lis-safa sayyidul anbiya mish'alun fil wafa kana fi 'atfihi lil yatama difa hanna qalbi. Sekian dari saya. Terima kasih. Nama Istiqomah Indah Utari, NPM 21125589. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. A. Kesimpulan. Definisi syar'u man qablana. Satria Effendi 2012 dalam buku Usul Fikihnya halaman 162 menerangkan syar'u man qablana secara etimologi atau bahasa. Syar'u berarti syariat, man berarti umat, dan qablana berarti sebelum kita, dalam kurung umat Nabi Muhammad SAW. Jadi syar'u man qablana adalah hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat-umat sebelum kita. Sedangkan secara terminologi atau istilah, syar'u man qablana ialah syariat yang diturunkan Allah kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW, yaitu ajaran Islam sebelum datangnya ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, seperti ajaran Islam yang dibawa Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan lain-lain alaihissalam. Menurut Al-Aiddin Qoto, syar'u man qablana adalah hukum-hukum Allah yang dibawa oleh para nabi atau rasul sebelum Nabi Muhammad SAW dan berlaku untuk umat mereka pada zaman itu. Dan menurut Syekh Muhammad bin Mustafa dalam bukunya Majami'ul Haqa'iq fi Usul Fiqh Darul Kutub Ilmiah Beirut Libanon 2016 halaman 114, syar'u man qablana yaitu syariat yang diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla atau dikabarkan oleh Rasulullah tanpa mengingkarinya sebelum ada yang menasahkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adura Ramadana, NPM 21125425, akan membacakan materi selanjutnya.
Syekh Dr. Andas Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan syar'u man qablana dengan arti hukum-hukum Allah yang disyariatkan kepada umat terdahulu melalui nabi-nabi mereka seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa alaihi wassalam. Secara istilah, syar'u man qablana merupakan ketentuan hukum Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para nabi mereka dan disyariatkan kepada umatnya. Dr. Andas Wahbah Az-Zuhaili dalam karyanya Al-Wajid fi Usul Fiqih Darul Fikir Beirut, Lebanon 1999, halaman 101 mengelompokkan syar'u man qablana menjadi dua macam, yaitu setiap hukum syariat dari umat terdahulu yang tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun Sunnah. Ulama sepakat ini bukan termasuk dari syariat kita. Yang kedua, setiap hukum syariat dari umat terdahulu yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah ini dibagi lagi menjadi tiga macam, yaitu A. Hukum syariat yang sudah dinasakh dalam syariat kita. Ulama juga sepakat ini bukanlah termasuk dari syariat kita. B. Hukum syariat yang ditetapkan dalam syariat kita, maka ini termasuk syariat kita. C. Hukum syariat yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran dan disebutkan Rasulullah. Syariat ini tidak diingkari dan tidak juga ditetapkan sebagai syariat kita. Kehujahan syar'u man qablana. Jika Al-Quran atau Sunnah yang sahih mengisahkan suatu hukum yang telah disyariatkan kepada umat yang terlebih dahulu melalui Rasulullah, kemudian nas tersebut diwajibkan kepada kita sebagaimana diwajibkan kepada mereka, maka tidak diragukan lagi bahwa syariat tersebut juga diwujudkan kepada kita. Dengan kata lain, wajib untuk diikuti, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183, artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Al-Baqarah 183. Sebaliknya, bila dikisahkan sesuatu syariat yang telah ditetapkan kepada orang-orang yang terlebih dahulu, namun hukum tersebut telah dihapus untuk kita, para ulama sepakat bahwa hukum tersebut tidak disyariatkan kepada kita, seperti syariat Nabi Musa alaihissalam bahwa seorang yang telah berbuat dosa tidak akan diampuni dosanya kecuali dengan membunuh dirinya, dan jika ada najis yang menempel pada tubuh tidak akan mensuci kecuali dengan memotong anggota badan tersebut dan lain sebagainya. As-salatu alaihi wassalamu alaihi ya Nabi, salam alaika. Sekian dari kami dari kelompok 8 mohon undur diri. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Atas perhatian dan waktunya kami ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anta nurullahi fajran ji'ta ba'dal usri